Ya, tapi memang di lini tengah itu yang tadinya menjadi pusat kekuatan, salah satu pusat kekuatan Indonesia tadi malam itu atau tadi subuh itu menjadi titik lemah. Dan ini yang menurut saya menjadi catatan penting bagi Kluivert. Yes, mantap! Tepat pagi ini, publik kena prank sekaligus terkecoh dengan strategi PSSI dan Patrick Kluivert. Yes, mantap! Tepat pagi ini, publik kena prank sekaligus terkecoh dengan strategi PSSI dan Patrick Kluivert. Hasil Timnas Indonesia versus Arab Saudi 3-2 tadi malam bukanlah kekuatan Timnas Indonesia yang sesungguhnya. Timnas Indonesia sengaja kalah. Satu Indonesia dibohongi. Strategi PSSI dan Patrick Kluivert sukses tadi malam. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui sebelumnya, peluang Timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia 2026 sisa 1%. Sebelumnya diberitakan, harapan besar publik tanah air untuk melihat Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026 kian menipis. Kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi di Jeddah membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung kini hanya tersisa 1% saja. Laga panas di Stadion King Abdullah Sports City itu meninggalkan banyak cerita. Dari heroiknya Kevin Dix hingga rapuhnya pertahanan Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Berikut ini 5 fakta penting di balik laga dramatis yang mengguncang asam merah putih. 1. Kekalahan tipis yang menguras harapan. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit 2-3 dari Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup B. Pertandingan yang digelar di Jeddah, Kamis 9 Oktober 2025 itu sejatinya berlangsung sengit. 2 gol Kevin Dix melalui titik putih menit ke-7 dan 88 sempat menjaga asa. Tetapi 3 gol dari Wahab Saleh 17 dan Firas Al-Buraikan 36 dan 62 membuat Garuda harus menyerah. Hasil ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen sementara Arab Saudi kokoh di puncak dengan 3 poin berharga. 2. Peluang lolos langsung tinggal 1%. Menurut data Footy Rankings, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kini hanya 1%, turun drastis dari 5% sebelum laga. Sebaliknya, Arab Saudi melonjak ke 70% dan Irak menguntit di urutan kedua dengan 29%. Skenario yang tersedia untuk Garuda kini semakin sempit. Hanya juara grup yang berhak melengser otomatis ke putaran final, sementara posisi runner-up masih berkesempatan lewat babak kelima. Kekalahan ini membuat kans Indonesia makin berat, tulis laporan Footy Rankings. 3. Harapan tak sepenuhnya padam, masih ada jalan ke putaran kelima. Meski peluang lolos langsung hampir sirna, Indonesia belum sepenuhnya habis. Pasukan Patrick Kluivert masih punya 24% peluang untuk menembus putaran kelima. Ingat ya, 25% itu peluang untuk lolos ke putaran kelima. Pada tahap ini, mereka bisa berebut tiket lewat jalur tambahan. 1 laga sisa melawan Irak akan jadi kunci hidup mati perjalanan Garuda. Hasil imbang pun tak lagi cukup. Indonesia wajib menang jika ingin menjaga asa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. 4. Kevin Dix, pahlawan di tengah keterpurukan. Di tengah kabar buruk, satu nama patut diacungi jempol, Kevin Dix. Bek naturalisasi asal Belanda itu menjadi bintang dengan 2 gol penalti yang menjaga marwah Garuda di Jeddah.
Keberaniannya mengeksekusi 2 penalti dalam tekanan tinggi menunjukkan mental baja. Namun, perjuangan Dix belum cukup menutupi kelemahan lini belakang Indonesia yang beberapa kali kehilangan konsentrasi. Laga ini menjadi refleksi penting bahwa keberanian individu perlu dibarengi soliditas tim secara keseluruhan. 5. Laga hidup mati menanti kontra Irak. Kini semua mata tertuju pada laga berikutnya, Indonesia versus Irak di Stadion Bung Karno, 12 Oktober 2025. Pertandingan ini bisa menentukan apakah Garuda masih bernafas di jalur kualifikasi. Kluivert dan anak asuhnya diharapkan segera bangkit dari kekalahan. Kami tidak beruntung, tapi anak-anak sudah berjuang keras, ujar Kluivert dalam wawancara usai laga. Jika mampu menumbangkan Irak, peluang menuju babak kelima akan kembali terbuka. Namun jika kalah lagi, mimpi Piala Dunia bisa benar-benar sirna. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian masih yakin timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert akan mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Dan masih menurut kalian, berapa prediksi skor timnas Indonesia versus Irak nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi timnas Indonesia saat ini bisa dibilang berada di titik kritis namun belum benar-benar habis. Kekalahan dari Arab Saudi memang menjadi pukulan berat, apalagi dengan peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang tinggal 1%. Namun di dunia sepak bola, angka sekecil itu tetap menyimpan arti, masih ada kesempatan walau tipis. Lebih lanjut, yang menarik, kekalahan ini justru memperlihatkan dua sisi dari skuad Garuda. Di satu sisi, ada semangat juang luar biasa yang ditunjukkan Kevin Dix dan rekan-rekan berjuang sampai menit akhir tanpa menyerah di tengah tekanan publik tuan rumah. Namun di sisi lain, kelemahan mendasar di lini pertahanan kembali menjadi sorotan. Fokus yang menurun dan koordinasi yang kurang rapi membuat Indonesia harus membayar mahal dengan kebobolan yang sebenarnya bisa dihindari. Patrick Kluivert kini menghadapi ujian besar, bukan hanya dalam taktik, tetapi juga dalam menjaga mental pemainnya tetap menyala. Dua laga sisa melawan Irak dan Irak akan menjadi ujian karakter. Apakah Garuda menyerah pada tekanan atau justru menemukan nyala baru di tengah kesulitan? Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal peluang statistik. Ini juga tentang keyakinan, semangat, dan keberanian untuk bangkit saat semua orang mulai meragukan. Selama Garuda masih punya nyali untuk terbang, tidak ada kata mustahil. Bangkitlah Garuda, kekalahan bukan akhir, melainkan awal dari cerita kebangkitan yang akan dikenang. Keyakinan, kerja keras, dan dukungan tanpa henti bisa mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Saat semua tampak gelap, jadilah cahaya yang menerangi langkah mereka menuju kemenangan. Patrick Kluivert resmi coret biang kerok 6 pemain timnas Indonesia jelang lawan Irak. Mark Klok termasuk. Begini 5 faktanya. Sebelumnya diberitakan, Patrick Kluivert sedang menyiapkan langkah tegas jelang laga penting timnas Indonesia kontra Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Belanda itu dikabarkan akan mencoret 6 pemain dari skuad Garuda karena hanya 23 pemain yang diperbolehkan masuk daftar resmi pertandingan. Keputusan ini menjadi sorotan publik terutama setelah kekalahan 2-3 dari Arab Saudi beberapa hari lalu. Dari hasil evaluasi performa, ada sejumlah nama besar yang disebut-sebut berpotensi tak masuk skuad. Berikut ini 5 faktanya.
1. Mark Klok dan Beckham Putra jadi sorotan utama. Performa buruk dua gelandang, Mark Klok dan Beckham Putra, dalam laga melawan Arab Saudi membuat posisi mereka di ujung tanduk. Mengutip dari data Votemob, Klok hanya mendapat rating 5,6, sementara Beckham 5,7, dua yang terendah di antara seluruh pemain Garuda. Kluivert tampaknya tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkan pemain yang belum tampil maksimal. Jika keduanya benar-benar dicoret, posisi mereka kemungkinan besar akan diisi oleh Nathan Chow Aon dan Egy Maulana Fikri, dua nama yang sebelumnya absen saat melawan Arab Saudi. Langkah ini bisa menjadi sinyal bahwa sang pelatih ingin menyegarkan lini tengah dan menambah kreativitas serangan. 2. Shane Patinama kalah saing dari Yanse Sayuri. Persaingan di posisi fullback kiri kian ketat. Shane Patinama yang kini membela Buriram United kemungkinan tak dibawa saat melawan Irak. Alasannya sederhana, Calvin Verdonk sudah kembali bugar, sementara Dian James dan Yanse Sayuri tampil lebih stabil. Dalam laga terakhir, Kluivert lebih memilih memasukkan Yanse menggantikan Dian ketimbang memberi menit bermain untuk Shane. Keputusan itu bisa diartikan sebagai tanda bahwa hierarki posisi fullback kiri kini berubah. Patinama bukan lagi pilihan utama di mata sang pelatih. 3. Jordi Amat mulai tersisih di lini belakang. Nama besar Jordi Amat ternyata belum cukup menjamin tempat di skuad utama Timnas Indonesia. Meski punya pengalaman dan kualitas internasional, persaingan di posisi bek tengah sangat ketat. Ada Kevin Dix, Jay Itzas, Justin Hubner, dan Rizky Ridho yang tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir. Dengan komposisi itu, amat sulit bersaing untuk mendapatkan menit bermain. Namun beberapa pihak menilai bahwa pengalaman Amat tetap dibutuhkan sebagai mentor di ruang ganti. Kluivert kini dihadapkan pada dilema antara memilih pengalaman atau performa. 4. Ramadan Sananta terancam karena gemilangnya oleh Romeni. Di lini depan, Ramadan Sananta kemungkinan besar menjadi korban dari performa impresif oleh Romeni. Dalam 27 menit penampilannya melawan Arab Saudi, Romeni mampu memberi dampak besar dan menciptakan peluang berbahaya. Kluivert tampaknya ingin mempertahankan momentum itu dengan menjadikan Romeni starter saat menghadapi Irak. Sementara posisi striker pelapis bisa diisi Mauro Zylstra yang juga tampil tajam di latihan. Sananta mungkin harus bersabar dan menunggu kesempatan lain untuk membuktikan dirinya. 5. Reza Arya Pratama, kiper keempat yang sulit tembus kuat. Posisi penjaga gawang menjadi salah satu sektor paling kompetitif. Reza Arya Pratama dari PSM Makassar kemungkinan tidak akan dibawa ke laga melawan Irak. Di depannya ada Martin Paes, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari yang sudah lebih dulu menempati urutan prioritas. Keputusan ini bukan karena Reza tampil buruk, melainkan karena aturan FIFA yang hanya memperbolehkan 3 kiper dalam daftar pertandingan. Meski begitu, kiprah Reza tetap diapresiasi karena menjadi bagian penting dari rotasi tim selama pemusatan latihan. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan fase penting dalam kepemimpinan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Ia mulai menunjukkan karakter pelatih yang tegas, objektif, dan berani mengambil keputusan sulit demi menjaga kualitas tim. Mencorek pemain bukan sekedar soal performa di lapangan, tapi juga bagian dari membangun mental kompetitif di dalam skuad Garuda. Langkah Kluivert ini bisa menjadi sinyal perubahan kultur, bahwa tak ada lagi pemain yang merasa aman di timnas hanya karena nama besar atau pengalaman. Semua harus bersaing dengan adil dan menunjukkan performa terbaik di setiap sesi latihan maupun laga resmi. Bagi publik, keputusan ini memang memicu pro dan kontra. Namun di balik kontroversinya, ada pesan penting yang tersirat. Timnas Indonesia sedang diarahkan menuju standar profesional yang lebih tinggi. Hanya mereka yang benar-benar siap, disiplin, dan mampu menjaga konsistensi yang akan dipercaya mengenakan lambang Garuda di dada. Dari setiap keputusan keras, selalu lahir kesempatan untuk tumbuh. Para pemain yang mungkin dicoret hari ini bukan berarti gagal. Mereka hanya sedang diberi waktu untuk memperbaiki diri, memperkuat mental, dan kembali lebih tangguh. Dalam sepak bola, seperti dalam hidup, tidak ada jalan mulus menuju puncak. Yang bertahan bukan yang paling berbakat, tapi yang paling gigih dan tidak menyerah.
Jadikan momen ini sebagai bahan bakar semangat. Tunjukkan bahwa kritik bukan penghalang, melainkan cambuk untuk bangkit. Karena di balik setiap ujian, selalu ada peluang untuk membuktikan bahwa kamu layak diperhitungkan lagi. Lebih kuat, lebih matang, dan lebih berapi-api membawa nama Indonesia. Patrick Kluivert bongkar biang kerok kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi. Bukan cuma soal taktik. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Rabu 9 Oktober 2025. Usai laga, pelatih Patrick Kluivert secara jujur mengungkap sejumlah masalah internal yang menghambat performa skuad Garuda, mulai dari persiapan yang minim, jadwal pemain yang padat, hingga waktu latihan yang nyaris tak ada. Berikut ini 5 fakta penting di balik kekalahan Indonesia dari Arab Saudi. 1. Persiapan kacau karena pemain terlambat bergabung. Patrick Kluivert secara terbuka mengakui bahwa persiapan timnas Indonesia jauh dari kata ideal. Dari total 29 pemain yang dipanggil, sebagian baru bisa berkumpul di Arab Saudi pada 6 Oktober, hanya 3 hari sebelum pertandingan. Situasi itu membuat Kluivert sulit menyusun taktik dan membangun kekompakan tim. Sayangnya, begitulah adanya. Para pemain terakhir datang kemarin, dan itu tidak bagus untuk mempersiapkan diri dengan baik di pertandingan penting seperti ini, ujar pelatih asal Belanda itu. Ia menegaskan bahwa fakta ini bukan alasan, tapi realitas yang harus dihadapi tim Garuda. 2. Kluivert tak cari kambing hitam. Meski mengakui kondisi persiapan yang kurang maksimal, Kluivert menolak menjadikan hal itu sebagai alasan atas kekalahan. Ia menegaskan tanggung jawab penuh sebagai pelatih. Saya bukan pelatih yang mencari-cari alasan, tegas Kluivert. Kluivert menyebut tim sudah berjuang maksimal di tengah keterbatasan. Ia ingin para pemain belajar dari kekalahan ini, bukan larut dalam penyesalan. Menurutnya, kalah dengan kehormatan jauh lebih baik daripada menyerah tanpa perlawanan. 3. Keyakinan, latihan lebih lama, hasil bisa berbeda. Kluivert yakin hasil laga akan lain jika ia memiliki waktu lebih panjang untuk berlatih bersama skuad lengkap. Jika kami bisa berlatih dengan kelompok yang saya kualifikasi, kami mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, ungkapnya. Ia menilai kekompakan antar pemain masih perlu dibangun, apalagi sebagian besar pemain berkarir di luar negeri dengan gaya bermain yang berbeda. Keterbatasan waktu membuat pola permainan belum menyatu sepenuhnya. 4. Meski kalah, Kluivert bangga dengan perjuangan pemain. Terlepas dari hasil akhir, Kluivert tetap memberikan apresiasi besar terhadap semangat anak asuhnya. Ia mengakui bahwa momen krusial terjadi setelah Indonesia tertinggal 1-0. Kami kehilangannya, dan itu waktu krusial dari permainan kami, ujarnya. Meskipun begitu, mental juang para pemain Garuda tetap dipujinya sebagai tanda kemajuan. 5. Fokus ke laga selanjutnya, Indonesia versus Irak. Kekalahan dari Arab Saudi membuat posisi Indonesia di klasemen sementara grup menjadi berat. Namun, Kluivert menegaskan fokusnya kini beralih ke laga berikut melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Laga itu menjadi penentu nasib Garuda untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert meminta dukungan penuh publik tanah air agar timnya bangkit. Kami belajar dari kekalahan ini, sekarang saatnya melihat ke depan, ucapnya dengan optimis. Lebih lanjut, Patrick Kluivert menunjukkan ketenangan dan tanggung jawab besar di tengah tekanan usai kekalahan dari Arab Saudi. Ia tidak menyalahkan siapapun, tidak mencari kambing hitam, dan tidak bersembunyi di balik alasan. Justru, ia menyoroti persoalan mendasar yang selama ini sering dialami timnas Indonesia, minimnya waktu persiapan dan kesulitan menyatukan pemain yang tersebar di berbagai klub luar negeri. Sikap Kluivert ini patut diapresiasi. Ia menempatkan diri bukan hanya sebagai pelatih, namun juga sebagai sosok pembangun mental tim. Dengan cara pandangnya yang jujur dan realistis, publik jadi bisa melihat bahwa kekalahan bukan semata hasil strategi yang gagal, melainkan konsekuensi dari sistem dan waktu yang belum berpihak pada timnas. Jika dilihat lebih dalam, pernyataan Kluivert itu adalah cermin bahwa Indonesia sedang dalam fase pertumbuhan. Tim ini punya potensi, tetapi masih butuh konsistensi dan koordinasi yang kuat di antara pemain, klub, dan federasi. Kekalahan ini bisa menjadi bahan refleksi
bahwa untuk menembus level elit Asia, fondasi persiapan harus jauh lebih solid. Dengan semangat seperti yang ditunjukkan Kluivert, tidak mencari alasan, tetap bangga pada pemain, dan fokus memperbaiki diri, Timnas Indonesia sedang menapaki jalur yang benar, meski jalan itu tidak selalu mudah. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, justru di sanalah awal dari kebangkitan dimulai. Timnas Indonesia telah menunjukkan semangat juang dan keberanian untuk melawan tim besar seperti Arab Saudi di level tertinggi Asia. Meski hasilnya belum berpihak, perjuangan mereka adalah bukti bahwa Garuda tidak takut menghadapi siapapun. Setiap kekalahan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran membawa langkah baru menuju kemajuan. Patrick Kluivert dan para pemain kini tahu di mana mereka harus memperbaiki diri. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan tanpa henti dari seluruh rakyat Indonesia, bukan mustahil Garuda akan terbang lebih tinggi di laga berikutnya. Ingat, kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa sering kita menang, tetapi dari seberapa cepat kita bangkit setelah jatuh. Terus percaya, terus dukung, karena kebangkitan besar selalu dimulai dari luka yang dalam. Saatnya Garuda membalas dengan kemenangan yang lebih berarti. Sombongnya pelatih Arab Saudi, puas berhasil balas dendam kalahkan Timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, Timnas Arab Saudi akhirnya berhasil membalas kekalahan mereka dari Indonesia dengan kemenangan dramatis 3-2 di laga perdana Grup B, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga panas di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis 9 Juni 2025 dini hari WIB menjadi ajang balas dendam bagi pasukan Green Falcons yang sempat dipermalukan skuad Garuda di Jakarta beberapa bulan lalu. Dan kali ini pelatih Arab Saudi Hervé Renard tak segan melontarkan kalimat penuh kepuasan atas keberhasilan timnya itu. Berikut 5 fakta menarik di balik kemenangan yang disebut Renard sebagai pembalasan manis atas Timnas Indonesia. 1. Balas dendam yang lama tertahan. Hervé Renard terang-terangan mengakui bahwa kemenangan 3-2 atas Timnas Indonesia terasa sangat istimewa. Baginya, ini bukan sekadar 3 poin, melainkan misi balas dendam yang tuntas. Kami tidak lupa bahwa kami punya dendam untuk dibayar, ujar Renard dikutip dari Asharq Al-Awsat. Ia menyinggung kekalahan memalukan 0-2 dari Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang masih membekas hingga kini. Renard bahkan menyebut kekalahan tersebut menjadi titik balik bagi timnya. Sejak saat itu, ia melakukan evaluasi mendalam dan membuat keputusan penting demi memperkuat skuad Green Falcons. Hasilnya pun terlihat nyata di Jeddah, ketika Arab Saudi sukses membalikan keadaan usai tertinggal lebih dulu dari penalti Kevin Dix. 2. Drama comeback di Jeddah. Pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia berlangsung menegangkan dari awal hingga akhir. Indonesia sempat unggul lewat gol cepat Kevin Dix pada menit ke-11. Namun semangat juang tuan rumah tidak padam. Didukung puluhan ribu supporter di Stadion King Abdullah Sports City, Green Falcons tampil dominan setelah tertinggal. Mereka mencetak 3 gol balasan yang memastikan kemenangan tipis 3-2. Laga ini bukan hanya menguji strategi, tapi juga mental kedua tim. Meski Indonesia sempat menekan lewat aksi Beckham Putra dan Mark Klok, ketangguhan lini depan Arab Saudi yang dipimpin Firas Alburaikan menjadi pembeda. 3. Peringatan tegas dari Renard, jangan lengah. Meski puas, Hervé Renard tetap menegaskan bahwa perjuangan timnya belum selesai. Ia tidak ingin euforia kemenangan atas Indonesia membuat anak asuhnya kehilangan fokus. Sekarang kami akan fokus menghadapi Irak. Persaingan belum berakhir, belum ada yang pasti, katanya. Arab Saudi kini berada di puncak klasemen sementara Grup B dengan 3 poin. Sementara Indonesia harus puas di dasar klasemen. Namun Renard sadar bahwa konsistensi akan menjadi kunci untuk memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Laga berikutnya disebutnya sebagai pertarungan sebenarnya. 4. Indonesia kembali gagal jaga momentum. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi menjadi tamparan bagi skuad Garuda. Padahal sempat ada harapan besar setelah unggul lebih dulu di awal pertandingan. Namun lini tengah yang kurang solid dan pertahanan yang goyah membuat keunggulan itu sirna.
Beberapa pemain seperti Marten Paes tampil luar biasa dengan 7 penyelamatan gemilang, tapi itu tak cukup untuk menahan gempuran bertubi-tubi tim tuan rumah. Patrick Kluivert pun tampak kecewa dengan performa anak asuhnya, terutama dalam menjaga konsentrasi di babak kedua. Kini fokus beralih ke laga berikut melawan Irak, sebuah pertandingan yang bisa menentukan nasib Indonesia di kualifikasi. 5. Laga yang penuh gengsi dan emosi. Pertemuan antara Arab Saudi dan Indonesia bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah duel penuh gengsi antara dua negara yang sama-sama punya semangat tinggi di lapangan. Dari laga di Jakarta hingga pertemuan panas di Jeddah, rivalitas ini kian terasa. Ucapan Renard yang menyinggung soal duri dalam daging menunjukkan betapa seriusnya Arab Saudi memandang Indonesia sebagai lawan berbahaya. Meski kalah, Indonesia tetap mendapat respek dari publik sepak bola Asia karena mampu membuat Green Falcons bekerja keras hingga menit terakhir. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan dua sisi yang kontras antara rasa puas dan pelajaran berharga. Di satu sisi, Hervé Renard menunjukkan karakter pelatih yang tegas dan berambisi. Ucapan katanya yang terkesan sombong sebenarnya mencerminkan mentalitas pemenang. Ia tidak hanya ingin menang, tapi juga ingin menegaskan dominasi timnya setelah sempat dilukai oleh kekalahan sebelumnya. Arab Saudi tampil penuh determinasi dan kemenangan ini jadi bukti bahwa mereka belajar dari kesalahan masa lalu. Namun bagi timnas Indonesia, kekalahan ini harus menjadi alarm penting. Skuad Garuda sudah berada di jalur yang benar, tapi kehilangan konsentrasi dan lemahnya pertahanan di momen krusial membuat peluang berharga melayang begitu saja. Indonesia tak kalah dalam semangat, tapi kalah dalam kedewasaan bermain di level tinggi. Inilah momen untuk merenung sekaligus berbenah. Sepak bola bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi soal proses tumbuh dan belajar menghadapi tekanan. Kekalahan dari Arab Saudi bisa jadi cambuk untuk tampil lebih matang di laga berikutnya. Karena sejatinya tim besar bukan yang tidak pernah kalah, melainkan yang selalu bisa bangkit lebih kuat setelah kalah. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, justru di sanalah awal dari kebangkitan dimulai. Timnas Indonesia telah menunjukkan semangat luar biasa meski hasil belum berpihak. Dari setiap gol yang tercipta dan setiap peluang yang terlewat, ada pelajaran besar tentang ketahanan, disiplin, dan keyakinan diri. Ingat, tidak ada tim hebat yang lahir tanpa luka. Arab Saudi pun pernah berada di posisi yang sama, terluka lalu bangkit dan membalas. Kini giliran Indonesia membuktikan bahwa mental baja dan kerja keras bisa mengubah keadaan. Jangan biarkan hasil membuat langkah terhenti. Jadikan setiap kekalahan sebagai batu loncatan untuk tampil lebih kuat, lebih kompak, dan lebih percaya diri. Karena kemenangan sejati bukan hanya soal skor akhir, tapi tentang bagaimana kita terus berdiri dan berjuang meski dunia meragukan. Garuda bisa, asal tak pernah terbang. Kalah, tapi jadi pahlawan. Sebelumnya diberitakan, Marten Paes bikin aksi gila saat timnas Indonesia tumbang 2-3 dari Arab Saudi. Sebelumnya diberitakan, laga dramatis tersaji di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, saat timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3 dalam laga perdana Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia. Meski kalah, sorotan utama justru tertuju pada sosok kiper Garuda, Marten Paes, yang tampil heroik dengan sederet penyelamatan spektakuler. Berikut ini 5 faktanya. 1. Comeback gila usai cedera panjang. Penampilan Marten Paes di laga ini begitu impresif, terutama karena ini adalah laga resminya setelah absen panjang akibat cedera hamstring. Selama 9 pertandingan terakhir bersama FC Dallas, ia harus menepi untuk pemulihan. Namun, di Jeddah, Paes membuktikan dirinya masih tangguh. Menurut laporan FOTMOB, Paes mencatatkan 7 penyelamatan luar biasa, termasuk 4 tepisan berkelas di dalam kotak penalti. Meski kebobolan 3 gol yang sebagian akibat kesalahan barisan belakang, performanya tetap gemilang. Ia bahkan mendapat rating tinggi 7,2, sebuah angka impresif untuk kiper di laga berat seperti ini. 2. Aksi berani hadapi gempuran Arab Saudi.
Arab Saudi tampil agresif sepanjang pertandingan dengan serangan cepat dan kombinasi antar pemain depan yang mematikan. Namun, Paes tak gentar sedikit pun. Ia berulang kali mematahkan peluang emas, termasuk tembakan jarak dekat dari Feras Alburaikan yang sudah siap menjadi gol. Sosok Paes benar-benar jadi tembok terakhir Garuda. Bahkan, banyak momen di mana ia harus melakukan refleks cepat hanya dalam hitungan detik. Penonton di stadion dibuat kagum dengan gaya penyelamatannya yang tenang dan penuh perhitungan. Tak heran, meski kalah, nama Paes tetap dielu-elukan supporter Indonesia. 3. Pujian setinggi langit dari Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak bisa menahan kekagumannya pada sang penjaga gawang. Dalam konferensi pers usai laga, legenda sepak bola Belanda itu menegaskan bahwa performa Paes patut diacungi jempol. Saya juga harus mengatakan bahwa penjaga gawang kami, Maarten Paes, tampil sangat baik. Setelah cukup lama absen, dia bermain luar biasa hari ini. Saya angkat topi untuknya, ujar Kluivert dengan nada bangga. Pujian dari pelatih sebesar Kluivert bukan hal kecil. Ini menjadi bukti nyata bahwa kontribusi Paes di lapangan lebih besar dari sekedar statistik. Ia memberi semangat dan kepercayaan diri bagi tim di tengah tekanan lawan yang begitu intens. 4. 2 penalti, 2 gol Kevin Dix, tapi belum cukup. Indonesia sebenarnya sempat unggul lebih dulu melalui gol penalti Kevin Dix di menit ke-11. Namun, Arab Saudi membalas dengan cepat lewat gol Saleh Abu Al-Shamat di menit ke-17 dan 2 gol Feras Alburaikan, 36 penalti dan 62. Dix sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti kedua di menit ke-86, tapi Garuda tetap harus mengakui keunggulan tuan rumah 2-3. Meskipun hasil akhir tak berpihak pada Indonesia, pertandingan ini menunjukkan daya juang luar biasa. Dix dan Paes tampil jadi figur penting yang menjaga asa Garuda tetap hidup di kualifikasi. Kekalahan ini pahit, tapi bukan akhir. 5. Asa ke Piala Dunia masih terbuka. Kekalahan dari Arab Saudi memang membuat timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen sementara grup B dengan 0 poin. Namun, masih ada satu laga terakhir melawan Irak yang bisa jadi penentu nasib. Kemenangan atas Irak akan menjaga peluang Garuda untuk melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menegaskan, kekalahan ini bukan akhir perjalanan. Ia berjanji timnya akan bangkit. Kami akan memperbaiki kesalahan dan tampil lebih kuat melawan Irak. Dengan performa heroik Maarten Paes dan semangat juang yang tak padam, timnas Indonesia masih punya harapan besar. Kekalahan bisa menjadi pelajaran dan mental baja Garuda bisa jadi senjata utama untuk laga-laga berikutnya. Apakah kamu termasuk yang ikut tegang menonton laga ini? Kalau iya, satu hal yang pasti, meski kalah, Maarten Paes sudah menanamkan keyakinan bahwa Garuda tak pernah benar-benar tumbang. Lebih lanjut, meski hasil akhir menunjukkan kekalahan, pertandingan melawan Arab Saudi menyisakan banyak hal positif bagi timnas Indonesia. Yang paling mencolok tentu adalah penampilan luar biasa Maarten Paes. Ia tampil sebagai tembok hidup yang berkali-kali menyelamatkan gawang Garuda dari kebobolan lebih banyak. Bagi seorang kiper yang baru pulih dari cedera panjang, performa seperti itu bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mental baja dan dedikasi tinggi terhadap tim. Apa yang dilakukan Paes seolah menunjukkan bahwa semangat dan kerja keras bisa melampaui keterbatasan fisik. Kiper FC Dallas itu menjadi simbol ketenangan di tengah badai serangan lawan, dan meski hasilnya pahit, ia memberikan rasa bangga tersendiri bagi publik Indonesia. Pujian dari Patrick Kluivert pun semakin menegaskan betapa besar kontribusinya di laga tersebut. Namun di sisi lain, kekalahan ini juga mengingatkan bahwa tim masih perlu berbenar. Lini pertahanan yang sering kehilangan fokus harus menjadi evaluasi utama. Sebab, sebanyak apapun penyelamatan yang dilakukan Paes, jika kesalahan dasar masih terjadi, hasilnya akan tetap sulit maksimal. Kabar baiknya, timnas Indonesia masih punya peluang bangkit di laga berikutnya melawan Irak. Mental pantang menyerah dan semangat Garuda yang ditunjukkan di Jeddah bisa menjadi modal besar untuk memperbaiki keadaan.
Kadang, kekalahan seperti ini justru menjadi titik balik, tempat di mana karakter sejati tim terbentuk dan keyakinan untuk menang semakin kuat. Kekalahan memang selalu meninggalkan rasa pahit, tapi justru dari sanalah kekuatan sejati tumbuh. Apa yang ditunjukkan timnas Indonesia, terutama Marten Paes, adalah bukti bahwa semangat pantang menyerah tidak pernah sia-sia. Meski hasil di papan skor tidak berpihak, perjuangan dan dedikasi mereka telah memberi harapan baru bagi seluruh pendukung Garuda. Dalam setiap pertandingan, ada dua pilihan, menyerah pada hasil atau belajar darinya. Indonesia memilih yang kedua. Dari laga ini, kita melihat bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa membuat tim ini terus berkembang. Tidak ada jalanan menuju sukses yang mulus, semuanya ditempa oleh kegagalan, kritik, dan ujian mental. Kepada para pemain dan supporter, tetaplah percaya, Garuda memang jatuh, tapi bukan berarti kalah. Justru, kini saatnya untuk bangkit lebih kuat, lebih fokus, dan lebih lapar akan kemenangan. Setiap tetes keringat di Jeddah adalah pondasi untuk kemenangan di laga berikutnya. Percayalah, selama semangat itu hidup, timnas Indonesia tidak akan pernah benar kalah.